Saya akan sedekah nanti aja kalau sudah kaya. Nah, kenapa kamu tidak sedekah sekarang? Kan saya sekarang melarat. Kalaupun kaya nggak akan bisa sedekah. Kebaca ini, modelnya ini di saat melarat tidak bersedekah, nggak mungkin setelah kaya. Bukan kaya nanti nggak, karena nggak terbiasa dengan itu. Tapi kalau orang tandanya orang kaya yang paling senang berderma nanti di saat dia fakir, dia sudah biasa berderma. Jadi Anda jangan beralasan tidak bisa melakukan karena Anda ingin melakukan nanti di saat ada kesempatan. Nanti di saat dapat kesempatan enggak. Waktu kaya ntar kurang kaya saya. Imam Ibn Athaillah setelah mengajarkan hikam, kemudian memberikan risalah atau satu pesan-pesan kepada murid-muridnya, kepada orang yang telah membaca hikam. Dan pesannya adalah risalah al-ula, bunyinya adalah amma ba'd. Setelah kalian baca hikam, fahami ini. Fa innal bidayati majlan nihayati. Majlatun nihayati. Al-bidayatu innal bidayati majlatun nihayati. Bidayah ini kebetulan sekali ada hikmah, ada beliau, kita ngobrol beliau bahasanya, diskusi obrolan dengan beliau bahasanya nihayat itu pungkasan nanti, ending hasilnya orang ini sampai kepada Allah sukses atau tidak bisa dilihat dari permulaannya. Kalau misalnya ada orang, saya akan sedekah nanti aja kalau sudah kaya. Nah, kenapa kamu tidak sedekah sekarang? Kan saya sekarang melarat. Kalaupun kaya nggak akan bisa sedekah. Kebaca ini, modelnya ini di saat melarat tidak bersedekah, nggak mungkin setelah kaya. Bukan kaya nanti nggak, karena nggak terbiasa dengan itu. Tapi kalau orang tandanya orang kaya yang paling senang berderma nanti di saat dia fakir, dia sudah biasa berderma. Jadi Anda jangan beralasan tidak bisa melakukan karena Anda ingin melakukan nanti di saat ada kesempatan. Nanti di saat dapat kesempatan enggak. Waktu kaya ntar kurang kaya saya. Jadi Anda ingin melakukan satu kebaikan saat ini bidayat, mulailah sekarang dengan serius yang benar-benar nanti ini gambaran tentang pungkasanmu yang akan sukses. Waktu muda belajar serius dengan Allah, karena Allah, belajar dengan benar, belajar, mengamalkan dan sebagainya, maka nanti ujungnya adalah nihayatnya akan menjadi nihayat yang sukses. Dzakarna ma tahaddatsana al-yawm man kana faqiran la yunfik fa indama kana ghaniyan lan yunfik abadan. Dzakarna al-qissah ini. Tadi kita lagi diskusi dengan beliau tentang ngobrol ini, masya Allah. Jadi ada oh nanti aja saya ngaji kalau kaya. Alah, nggak kira sudah kaya tambah jalan-jalan bukan pengajian. Mulai dari fakir saya ngaji, nanti di saat kaya pasti sedang ngaji pada akhirnya. Maka kalau ingin berbuat baik mulailah hari ini, jangan nunggu nanti. Ayo ngaji nanti aja setelah nikah. Nggak kira. Wong yang belum nikah, yang semula belum nikah aja ngaji banyak hilang, ya kan? Sekarang makanya mulailah dari saat ini untuk melakukan kebaikan. Ada berhayal nanti saya akan perang ke Palestina, jihad. Berat sekarang keluarkan duit aja enggak kok. Sekarang jihad dengan apa yang bisa kita mampu, jihad dengan fulus kita, keluarkan jihad. Nanti di saat ada serangan perang kita akan bisa perangkan beneran. Ini hanya teriak-teriak jihad, nanti perang, kalau Palestina buka perang, ayo giliran dibuka lari dia. Kenapa? Sekarang tidak pernah mulai melakukan yang kecil, berikan. Jadi sekarang mulailah hari ini untuk berbuat baik. Ini termasuk dalam motivasi dakwah yang sering kami sampaikan. Kalau ingin berdakwah, dakwah tidak harus nunggu kaya, tidak harus nunggu pandai. Kalau nunggu kaya, nunggu pandai, iya kalau kaya, iya kalau pandai. Bahkan bisa jadi karena tidak memulai dari saat ini, di saat kaya pun tidak berdakwah, tidak berjuang. Maka saat ini kami seru kepada siapapun, lihat, Anda ingin menjadi orang sukses di akhirat, apa yang Anda punya saat ini? Saya punya gaji sehari 20.000. Apakah Anda tidak bisa mengeluarkan 300 rupiah untuk belajar menjadi orang kaya yang kaya berderma nanti? Jangan menunggu nanti dah. Kalau sudah nanti nggak akan berbuat, sudah lupa. Makanya Imam Ibn Al-Sakandari memberikan gambaran bahwa seolah-olah ngomong begini, kalau kamu ingin tahu masa depanmu, lihat sekarang ini kamu kayak gimana.
Kalau Anda punya anak cita-cita jadi dokter yang hebat, bisa kebaca, lo dipanggil pamannya aja jam 11 malam males. Nah, pamanmu sakit kepala, tolong kirim obat. Males. Ngirim obat dok nggak mau, bagaimana bisa jadi dokter? Nolong orang, anaknya orang. Ayo. Nanti pasti kalau nolong bukan karena Allah, karena fulus, bukan karena Allah lagi. Jadi kebaikan kita bangun saat ini. Jangan nunggu nanti saya kaya, jangan nunggu saya jadi penguasa. Saya ingin amar ma'ruf nahi mungkar kalau sudah kaya, saya berkuasa. Tidak harus nunggu berkuasa sekarang. Sama ini telah termasuk para santri-santri yang keluar dari pondok. Biasanya dia punya ambisi, saya akan mulai dakwah kalau saya sudah punya banyak uang, kalau sudah banyak rezeki, nanti biar saya tidak pernah minta ke orang-orang, biar saya mandiri dakwah kuat. Bukan begitu. Kalau hanya permasalahannya agar kita tidak minta-minta yang di tangannya orang, tidak harus nunggu kaya raya, tapi cukup menjadikan diri yang merasa kaya hati, bahwasanya tidak tamak, itu bisa menyelesaikan. Akan tapi kemalasanmu itu adalah gambaran bahwa di saat nanti sudah punya kekayaan, ngomong lah kalau saya pengen dakwah saya ke luar negeri deh, kalau hanya lokal kurang deh, ilmu saya ilmu lokal, no. Padahal sudah punya motor, kemarin nggak punya sepeda. Nah, makanya dakwah jangan ada pengen punya motor, sekarang jalan kaki. Pertanyaan, kapan mulai dakwah? Saat ini saya harus mulai. Maksudnya begini, jika Anda bisa berdakwah dengan apapun yang Anda berikan, dengan harta, dengan kecerdasan pikiran, dengan tenaga, sudah lakukan yang apa Anda miliki. Jangan Anda diletakkan di mana oleh Allah. Sehingga kami sering sampaikan, Allah itu akan memberikan bekal kepada siapapun untuk menuju surga. Cuman kadang yang jadi masalah, kita itu ngelirik bekalnya orang. Allah telah berikan pada kita pintu untuk menuju kemuliaan, cuman kadang kita sering lihat pintunya orang. Contoh, Anda orang kaya raya, berarti pintu Anda melalui kekayaan Anda. Di saat Anda mulai melirik pintunya orang, nanti aja deh, saya kan dakwah cuman punya duit, nggak bisa deh, saya akan belajar ilmu, tak taunya nggak pinter-pinter. Padahal dengan hartanya dia bekerja sama dengan orang alim. Seorang alim pun juga demikian, tidak usah nunggu nanti, hari ini. Maka pastikan Anda pulang dari tempat ini, Anda memulai semuanya. Di saat Anda fakir kok rajin ibadah, maka insya Allah di saat suatu ketika nanti Anda kaya, tetap rajin ibadah. Di saat Anda dalam keadaan masih sedikit rezeki kok senang berderma, di saat Anda kaya raya akan banyak berderma. Di saat Anda seperti ini semangat membela Palestina misalnya dengan harta Anda, jangan khawatir, insya Allah Palestina akan merdeka. Kalau seandainya tidak merdeka kok dibuka pintu jihad, pasti Anda akan lari ke sana. Tapi jadi masalah adalah sekarang pun tidak melakukan apa-apa. Khayalannya nanti saja, kalau saya punya roket berapa, kalau saya punya khayal. Di saat punya nggak akan berjuang. Maka apa yang bisa Anda lakukan saat ini? Lihat, dari kecil, di saat Anda belum punya apa-apa, kalau Anda bisa melakukan dari situlah, Anda akan masa depan Anda akan kebaca. Anak-anak kecil kita latih. Lihat, itu orang-orang kaya. Coba, pernah kan di sini kisahnya ada orang jualan apa di situ? Dia setiap hari ternyata dia punya infak tidak kurang dari 3.000 ke kota amal sehari, padahal penghasilannya sehari mungkin 20.000. Lah kalau sudah 15 tahun kira-kira Anda hitung, dan dia pasti 3.000, 3.000, 3.000, 3.000. Itu orang bakat kaya dia tuh sebetulnya. Kalau kaya bakal hebat ya, karena dia dari keadaan fakir pun dia tidak akan menyerah. Sebab kalau di saat fakir dia nyerah, di saat kaya pun tidak akan berjuang. Ada suatu ketika pernah kita sampaikan tentang seorang yang pincang. Pada zaman Nabi ada seorang pincang, karena anak-anak muda diseru untuk berperang jihad. Tiba-tiba ada satu orang pincang, Nabi itu tersenyum mengatakan, kau tidak usah ikut, karena pincang kan dimaafkan oleh Rasulullah, dimaafkan dia. Subhanallah, di saat dimaafkan oleh Nabi, karena semangatnya untuk jihad tinggi, dia bertanya, ya Rasulullah, ali urjati hadhihi, apakah karena aku pincang ini lalu aku tidak boleh perang? Nabi kan penuh kasih, iya kan dimaafkan, kan perang wajib. Untuk kamu karena pincang tidak wajib, takut kamu nanti apa? Rupanya dia gelisah dan sedih mengatakan, wallahi demi Allah ya Rasulullah, la ta'annal jannati urjati hadhihi, aku ingin menginjakkan surga dengan kepincangan. Jangan nyerah dengan ketidakmampuan.
Jangan nolak, wah saya nggak mampu, nggak punya motor, nggak bisa ngaji, naik sepeda. Nanti giliran punya mobil bisa ngaji. Alasannya nanti aja kalau sudah punya sepeda biar enak. Kalau punya motor enak, punya mobil. Jangan begitu. Lakukan saat ini kebaikan. Jangan nunda esok hari. Dan untuk esok hari untuk kita. Jadi, tanda kalau Anda bakal sukses di akhirat nanti, Anda tidak pernah menunda untuk merintis, biarpun Anda mulai dari kecil. Bidayat. Bidayat dikatakan bahasanya innal bidayat, permulaan Anda ini akan menunjukkan bahasanya Anda akan sukses di masa yang akan datang. Fa innal bidayata majlatun nihayati. Pengen tahu masa depannya orang ini, lihat saat ini. Kalau dia orang yang mulai dari saat ini, di saat dia kecil kok berusaha, maka di saat gede dia bakal sukses seperti itu. Jangan menunda esok hari untuk berbuat baik, insya Allah. Lakukan hari ini.